pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa beribadah kembali. Dan kita bersyukur karena sebagian jemaat sudah bisa onsite dan juga sebagian jemaat masih mengikuti ibadah pada pagi hari ini secara online. Mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini dan kita akan masuk di dalam doa teduh. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Ibadah pada pagi ini kami mulai dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai ibadah kita pada pagi ini. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan dari KPPK 28, Mulia Sembah Raja Mulia. Worship His Majesty. Majesty. Worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty. Kingdom authority.
Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau yang layak dimuliakan dan diagungkan. Engkau Tuhan kami. Kami layak untuk memberikan kemuliaan kepada Engkau ya Tuhan, yang menciptakan kami dan yang menyelamatkan hidup kami. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh datang di hadirat-Mu ya Tuhan yang kudus. Kami membuka hati kami. Mohon Tuhan kiranya sucikan dan kuduskan layakan kami ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja, telah menyakiti hati Tuhan dan hati sesama kami. Bapa Tuhan, ampunilah kami dan tolong kami supaya kami boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan juga ya Tuhan setiap saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan jamah, berikanlah kepada mereka Tuhan kesembuhan, pemulihan, dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dan perjamuan kudus yang akan dilakukan pada pagi hari ini dan juga baptisan kudus. Bapa, kami serahkan, mohon supaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memakai hamba-Mu ya Tuhan, urapi dan kuasa-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan setiap kami ambil bagian dalam pelayanan, kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat-Mu, biar setiap kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau dengan penuh hati yang sukacita dan hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Bapa, inilah doa kami. Kami bersyukur dan menyerahkan ibadah pada pagi ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat dalam hidup kami, yang setia di dalam penyelamatannya bagi kami manusia. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membacakan berita anugerah dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dan petunjuk baru di dalam Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amsal 3 ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Amin. Biar petunjuk hidup baru dan berita anugerah pada pagi hari ini boleh sungguh membawa kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan juga tetap setia sampai akhir hidup kita. Mari sama-sama kita menaikkan pujian bersama dari Salib Hina KPPK 166. Kita akan bersama menyanyikan bait 1 sampai bait yang ketiga. Golgota, tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salib-Nya sampai berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, ganti-ganti mahkota mulia. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka
pada salib itu bukan setia selalu menanggungnya sepanjang hidup. Dia akan datang pula bawaku padanya ke rumahnya yang penuh mulia. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, ganti-ganti mahkota mulia. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Sugianto, dengan satu topik yaitu Finishing Well of Joshua, dalam Yosua pasal 24. Untuk itu kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita menaikkan satu pujian seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengena hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Rusa yang haus
nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami persilakan hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami, bersyukur bahwa hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama, baik secara onsite maupun teman-teman yang online pada saat hari ini. Kami berdoa mohon jamahan Tuhan agar firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kami bahwa kami dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, bahwa kami di dalam menjalani iman kami harus setia sampai akhir hidup kami. Untuk itu mohon perkenanan Roh Kudus bekerja di dalam firman yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Marilah kita boleh membuka bersama-sama di dalam bagian firman Tuhan pada saat hari ini. Kita membuka di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24. Ayatnya yang ke-14 dan 15. Kitab Yosua pasal yang ke-24. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dua ayat terakhir yang mau kita baca adalah ayat 29 dan 30. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita jikalau kita boleh merenungkan dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya suka sekali nonton acara MotoGP. Dan tentu saja pembalap yang saya suka adalah Valentino Rossi yang terkenal dengan VR46. Sepanjang karir,
Rossi tak cuma sukses meraih 9 gelar juara, tetapi dia juga membantu MotoGP menjadi satu ajang balap motor yang paling populer di jagat raya. Dalam balapan terakhir di musim ini, beberapa minggu yang lalu, Valentino Rossi menyatakan diri pensiun berkenaan dengan usianya. Dan tentu saja peristiwa itu sangat mengharukan bagi para pecinta MotoGP. Saudaraku, Valentino Rossi mengakhiri karirnya untuk balapan dengan baik. Finishing well. Tentu saja menjadi satu harapan dan dambaan bagi semua orang bahwa sesuatu yang kita kerjakan, ditekuni, dapat diakhiri dengan baik. Sesungguhnya menyelesaikan sesuatu dengan baik bisa menjadi sesuatu yang sangat sulit. Ini berlaku untuk apapun yang kita kerjakan, juga berlaku untuk relasi kita, hubungan kita, demikian juga hampir semua hal di dalam hidup kita. Begitu banyak orang memulai sesuatu dengan energi, antusias, dan gairah yang menggebu-gebu, tetapi kemudian seperti bintang jatuh, mereka meledak dan lenyap. Atau tidak sedikit orang melakukan sesuatu dengan cara yang bodoh dan merusak semua yang telah dikerjakannya. Ternyata memang tidak mudah untuk melakukan sebuah upaya yang konsisten di dalam jangka panjang dan kemudian menyelesaikan dengan baik dengan apa yang sudah dimulai. Saudaraku, di dalam Alkitab kita melihat juga bahwa banyak tokoh-tokoh Alkitab di dalam perjalanan imannya bersama dengan Tuhan, mereka dapat mengakhiri dengan baik. Namun juga di dalam perjalanan mereka ada beberapa orang yang menjalaninya dengan kurang baik. Alkitab menunjukkan dengan jujur kepada kita agar kita dapat belajar dari para tokoh-tokoh itu. Meskipun di dalam perjalanan imannya bersama dengan Tuhan mereka mengalami jatuh bangun, namun saudara-saudara mereka dapat bangkit kembali di dalam jalan Tuhan, bahkan dapat mengakhiri perjalanan iman mereka dengan baik. Salah satu tokoh yang akan kita lihat, kita pelajari adalah Yosua. Bagaimana ia dapat mengakhiri perjalanan imannya dengan baik dan memberikan teladan iman yang luar biasa. Saudaraku, Yosua di dalam perjalanan imannya, khususnya di dalam tanggung jawab dia untuk menuju tanah Kanaan. Kita bisa membaca di dalam bagian awal, saudara-saudara, bagaimana dia bersama dengan Kaleb diperintahkan oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. 10 rekannya ketika kembali bertemu dengan Musa memberikan sebuah laporan yang busuk, bahkan cenderung untuk melemahkan semangat daripada orang-orang Israel. Namun tidak demikian dengan Yosua dan Kaleb, menyatakan bahwa Tuhanlah yang akan berperang untuk mereka. Tuhanlah yang akan berperang dan Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan kepada mereka. Dan kita melihat bagaimana setelah Musa mati, maka Yosua dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan, memasuki tanah perjanjian. Dan kita melihat di dalam catatan Alkitab, satu persatu tanah perjanjian itu ditaklukkan. Kemenangan yang Tuhan berikan bagi Yosua dan orang-orang Israel telah membuat mereka dapat menempati daerah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kini Yosua pun menjadi tua. Ia menyadari bahwa waktunya sudah dekat. Waktu kematiannya juga semakin mendekat. Maka kita membaca sesungguhnya dari pasal 23, pasal 24. Yosua, saudara-saudara, menunjukkan kepada kita bahwa dia sesungguhnya ingin kembali mengingatkan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel. Keberadaan mereka
pada hari ini sampai hari ini itu tidak lepas dari yang namanya pertolongan, kemurahan, dan kasih setia Tuhan. Itu kita bisa membaca di dalam pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Yosua kembali mengingatkan mereka, merefresh kembali ingatan mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka harus percaya terus kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Di dalam ayat 14 jelas dia ingin kembali mengingatkan orang-orang Israel. Namun saudara, yang menarik di dalam bagian ini adalah bahwa Yosua tidak memaksa mereka. Sekali lagi, Yosua tidak memaksa mereka. Yosua justru menantang mereka untuk berani mengambil satu keputusan dan komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Umat Tuhan diberikan pilihan. Apakah mereka tetap setia kepada Tuhan dengan membuang jauh-jauh seluruh baal-baal mereka, atau mereka tetap setia kepada Tuhan dalam arti mereka benar-benar mengutamakan Tuhan. Yosua memberikan pilihan yang jelas. Yosua memberikan pilihan yang tegas kepada orang-orang Israel. Melayani Tuhan atau melayani berhala-berhala mereka. Menaati Tuhan atau kemudian mereka tidak menaati Tuhan. Mereka tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Mereka tidak dapat meletakkan satu kaki di kerajaan Allah lalu kemudian satu kakinya ada di dalam dunia. Bahasa Inggris yang dipakai di dalam bagian ini sesungguhnya menunjukkan satu bentuk, yaitu masa depan saja. Tetapi bentuk kata daripada bahasa Ibrani sesungguhnya memiliki arti yang lebih lengkap, yaitu bagaimana mengungkapkan tindakan yang terus-menerus untuk dilakukan. Ini melibatkan baik itu masa depan tetapi juga menunjuk kepada masa lalu. Yosua tidak diragukan menegaskan seperti ini. Saya dari dulu telah memilih setia kepada Tuhan. Dan saya akan tetap dan terus menerus tetap untuk memilih setia kepada Tuhan. Itulah maksud dari satu bagian yang kita baca tadi, saudara. Bahwa Yosua kemudian mengatakan bahwa dirinya dan keluarganya lebih memilih untuk setia kepada Tuhan. Yosua mengerti bahwa dia, keluarganya, sebagai seorang pemimpin baik kepada orang Israel, terlebih di dalam keluarganya, dia adalah seorang imam bagi keluarganya. Ini diberi tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh anggota rumahnya adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Dia memiliki tugas mewakili seluruh rumahnya di hadapan Tuhan. Itu sebuah gambaran yang kecil. Saudara-saudara, Yosua akan melakukan apapun yang benar dan saleh untuk memastikan bahwa seluruh anggota keluarganya benar-benar mengasihi Tuhan. Yosua tetap memiliki satu tekad yang kuat untuk hal ini. Dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Bagi Yosua, hubungannya dengan Tuhan tidak didasarkan kepada siapapun atau apapun, tetapi dia mendasarkan itu hanya kepada Tuhan saja. Dan dia akan mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tidak peduli apa yang dilakukan oleh orang lain. Maka saudara, kalau kita perhatikan di dalam konteks ini, Yosua dapat menjamin bahwa selama ia masih hidup, ia tidak akan pernah untuk mengizinkan siapapun di dalam anggota keluarganya, anggota keluarga besarnya, untuk menyembah dewa-dewa lain. Sebagai seorang patriark, Yosua tahu bagaimana kasih dan pertolongan Tuhan begitu nyata di dalam perjalanan hidupnya. Jelas bahwa Yosua tidak mau menyakiti hati Tuhan. Demikian juga bahwa Yosua menyadari bahwa dia tidak bisa mendikte tentang perasaan, keinginan, ataupun keyakinan yang terdalam dari orang-orang Israel. Yosua tidak akan pernah memaksakan. Maka tadi kita membaca di dalam bagian ini bahwa jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, lihatlah
Saudara-saudara, Yosua benar-benar menantang orang Israel dengan satu pernyataan, jikalau kamu memandang tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, maka saudara-saudara jelas Yosua ingin menunjukkan posisinya. Sekali lagi, dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Yosua sangat menyadari bahwa dia tidak bisa sekali lagi mendikte orang lain. Orang lain harus mengambil keputusan. Israel harus mengambil keputusan. Saudaraku, sekali lagi saya ingin tekankan dalam bagian ini bahwa Yosua dengan tegas menunjukkan posisi dirinya bahwa ia dan keluarganya tetap mau setia beribadah kepada Tuhan. Yosua menantang orang Israel untuk menentukan pilihan mereka sendiri, bahwa setiap pilihan yang Israel ambil tentu saja akan memberikan sebuah konsekuensi kepada mereka. Jika mereka tetap setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka mereka akan menikmati berkat-berkat perlindungan Tuhan. Namun sebaliknya, tatkala mereka lebih memilih kepada Baal, sembahan mereka, maka jangan pernah menyalahkan Tuhan jika keadilan Tuhan, jika hukuman Tuhan ditegakkan atas mereka. Maka saudara, di dalam pasal ini pun kita bisa membaca tadi ditutup dengan satu bagian yang sungguh indah. Finishing well of Joshua. Peristiwa yang menarik juga terjadi sesungguhnya di dalam perjanjian baru. Saya ingin memberi contoh misalnya di dalam Yohanes pasal yang ke-6, yaitu ketika Yesus selesai mengajar orang banyak. Lalu kemudian kita melihat di dalam pasal itu juga ada peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Maka banyak orang yang kemudian saudara-saudara berduyun-duyun mengikuti Yesus. Namun saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-67, 69, Yesus kemudian saudara-saudara setelah mengajar, banyak orang kemudian meninggalkan dan dikatakan pengajaran Yesus itu terlalu keras. Maka mereka tidak lagi mau mengikut Yesus. Dan dalam kesempatan itu di dalam ayat 67 Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, apakah kamu semua tidak pergi juga? Dan kita melihat sesosok murid Yesus yang selalu berani menjawab, yaitu Simon Petrus, berkata, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudaraku, Tuhan Yesus sekali lagi di dalam bagian ini memberikan pilihan yang tegas kepada para muridnya. Apakah mereka masih mau mengikut Yesus atau mereka meninggalkan Yesus seperti orang-orang lain itu? Apakah mereka memang setia kepada panggilan Yesus atau kemudian mereka hanya mengikut Yesus supaya kepenuhan jasmani mereka dipenuhi? Saudara-saudara, kita harus ingat bahwa ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang mengikut dia, Tuhan mengatakan dengan tegas, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus meninggalkan segala sesuatu lalu kemudian memikul salib. Mereka yang ikut Tuhan justru sesungguhnya adalah benar-benar pikul salib. Namun kenyataan di dalam bagian itu kita melihat bahwa banyak orang yang mengikut Tuhan karena mereka baru saja diberi makan oleh Tuhan melalui 5 roti dan 2 ikan. Mereka melihat mukjizat itu dan kemudian mereka juga melihat bagaimana Yesus melakukan banyak mukjizat. Lalu kemudian orang mengikut Yesus. Maka Tuhan dengan tegas mengatakan, kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang. Ayat yang ke-26 di dalam pasal yang ke-6 ini. Saudaraku, kita melihat juga di dalam Injil, di dalam perjalanan iman para murid Yesus. Mereka banyak mengalami hal-hal yang semakin menyadarkan mereka di dalam mengikut Yesus. Justru kita memperhatikan bagaimana kasih karunia Tuhanlah yang menuntun mereka untuk tetap setia sampai akhir hidup mereka. Bahkan sebagian besar dari para murid Yesus, mereka mati sebagai seorang martir. Seperti yang pernah saya sampaikan di dalam khotbah 2 minggu yang lalu.
Bilangan Research Center Indonesia memberikan satu indikasi tentang kerohanian jemaat di masa pasca pandemi ini. Ada 10 tren perubahan gereja dan jemaat di Indonesia, yaitu dari tahun ini sampai kemudian tahun 2025. Saya hanya mengutip kembali nomor 3 dan 4, yaitu tren yang ketiga dan keempat, bahwa loyalitas jemaat terhadap gerejanya akan semakin rendah. Dikatakan di sana terdapat 30-40% yang dikategorikan sebagai potential switcher. Artinya jemaat itu akan berjalan-jalan, artinya gereja jalan-jalan atau berpindah. Jemaat akan berpindah dan membentuk gereja menurut gambarannya sendiri. Membentuk gereja menurut seleranya sendiri. Dan yang keempat dikatakan akan terjadi pemisahan yang semakin lebar antara jemaat yang memiliki spiritualitas yang tinggi, yaitu sungguh-sungguh cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, bertumbuh, dengan jemaat yang spiritualitasnya rendah, yaitu jemaat asal-asalan atau mungkin juga musiman. Nah saudara, di dalam bagian lain juga dijelaskan bagaimana sesungguhnya peran orang tua itu ternyata sangat besar di dalam memberikan didikan iman di dalam keluarga. Teladan dan contoh yang konkret di dalam beriman kepada Tuhan adalah pelajaran yang nyata bagi generasi-generasi muda di saat ini. Saudara, terus terang saya dan istri kami terus bergumul untuk hal ini. Sampai hari ini pun kami terus bergumul bahwa kami harus bisa memberi contoh dan teladan di dalam membawa iman, memberikan contoh teladan iman kepada anak-anak kami. Sangat tidak masuk akal saudara-saudara jika kita mati-matian mendesak anak-anak atau orang di dalam keluarga kita untuk cinta Tuhan, untuk setia beribadah kepada Tuhan. Namun kita sendiri boleh-boleh saja di dalam Tuhan. Boleh ibadah, boleh tidak ibadah, boleh doa, boleh tidak doa. Nah saudara, kita sendiri tidak bisa memberikan teladan, tidak bisa memberikan contoh di dalam menunjukkan apa sih mengasihi Tuhan itu, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Inilah persoalan yang terjadi pada saat ini saudara. Nah saudara-saudaraku, demikian juga dengan perjalanan iman kita pada saat ini sebagai hamba Tuhan. Saya hanya bisa mengarahkan, mengingatkan, menunjukkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan atau kita kerjakan di dalam menaati firman Tuhan. Selebihnya tentu saja Anda yang menentukan pilihan itu. Apakah Anda mau taat kepada firman Tuhan atau tidak? Anda lebih suka hidup dengan cara Anda sendiri, suka-suka Anda sendiri, atau kemudian Anda mau belajar untuk melakukan dan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan Anda. Sekali lagi, saya secara pribadi tidak bisa memaksa saudara. Anda punya pilihan. Namun di dalam diri saya, di dalam keluarga kami tentu saja, saya akan tegas untuk mengatakan kepada anak-anak saya agar mereka tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Saudara-saudaraku, ujian nyata dari sebuah kesetiaan kita kepada Tuhan bukan saja diuji melalui yang namanya penganiayaan yang hebat atas iman kita. Namun sesungguhnya musuh yang paling berbahaya di dalam iman kita adalah adanya daya pikat dunia ataupun apapun yang mengikat kita yang tanpa kita sadari telah menjadi dewa-dewa Baal di era milenial ini. Hal yang harus kita waspadai adalah kita dapat membentuk atau membuat Tuhan sesuai dengan keinginan kita sendiri, sesuai dengan gambaran kita sendiri. Tuhan Yesus sekali lagi mengingatkan kita bahwa barang siapa yang mau mengikut Dia, orang tersebut harus berani membayar harga, meninggalkan segala sesuatu yang menjadi berhala di dalam hidupnya dan kemudian memikul salib.
Kita tidak dapat menjejakkan satu kaki kita untuk mengasihi Tuhan, namun kaki yang satunya adalah untuk melayani dan mengasihi Mamon. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita sampai hari ini, bukankah karena kasih setia Tuhan? Kita banyak sudah melalui yang namanya kesulitan dan pergumulan, bahkan terlalu banyak air mata. Namun kita juga mengalami pertolongan Tuhan. Kita mendapatkan sukacita dari Tuhan, bahkan kemenangan-kemenangan atas pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Semua yang kita alami sejatinya akan memimpin kita untuk semakin mengasihi dan melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Saudara-saudaraku, kita semua sesungguhnya rindu bahwa perjalanan hidup kita akan berakhir dengan baik, finishing well. Mungkin saat ini kita sedang berpikir bahwa saya sudah cukup baik, tidak jahat, saya sudah banyak melakukan hal-hal yang baik, menolong orang lain. Oke, apa yang Anda lakukan adalah sangat baik. Namun sejatinya saudara-saudara, Tuhan tidak bertanya kepada kita, apakah kamu bisa melakukan lebih? Bukan itu pertanyaannya. Tuhan sejatinya bertanya untuk setiap hal yang kita lakukan. Apakah kamu mengasihi aku? Sama seperti Petrus yang pada akhirnya mengerti dan memahami bahwa Tuhan Yesus menginginkan dirinya untuk mengasihinya, menaatinya, mengutamakan Yesus. Dan Petrus pun membuktikan kasihnya kepada Kristus. Dia pun menyelesaikan dengan baik panggilannya sebagai penjala jiwa, penjala manusia. Petrus mati sebagai seorang martir. Saudara-saudaraku, sebagai penutup, saya ingin mengisahkan perjalanan iman mama saya di dalam mengikut Tuhan. Sejak menikah dengan papa, mama saya dibimbing oleh emak saya, yaitu mertua mama saya, di dalam mengikut Tuhan Yesus. Sejak itu, saudara, mama sungguh percaya di dalam perjalanan imannya, mama tetap mau setia kepada Tuhan meskipun kondisi yang ia alami sangat tidak memungkinkan, banyak pergumulan, banyak kepahitan yang dilaluinya. Beberapa bulan sebelum mama berpulang, ia mengatakan bahwa dirinya sudah siap kapanpun Tuhan memanggilnya. Imannya yang teguh tetap berserah penuh kepada Tuhan. Dan ia menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Saat waktu kematiannya semakin mendekat, mama saya hanya bisa berkata, Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan Yesus, tolong saya. Dan itulah kata terakhir yang mama ucapkan. Kita ini sejatinya tidak akan pernah tahu sampai kapan kita diizinkan untuk tinggal di dalam dunia yang berdosa ini. Kematian bisa datang kapan saja. Siap atau tidak siap, itu akan datang dengan tiba-tiba. Apakah Anda sudah memiliki sebuah kepastian, jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus? Apakah Anda sungguh-sungguh sudah menerima Yesus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita di dalam hidup Anda? Apakah Anda sungguh mau setia kepada Tuhan? Mari kita memohon kemurahan, belas kasih dari Tuhan agar kita dimampukan untuk tetap setia sampai nafas terakhir kita. Saya menutupnya dengan satu quote. Adalah baik bagi orang percaya untuk mengingat bagaimana rasanya berada di dalam perbudakan dosa dan kemudian bersukacita di dalam penebusan Kristus
yang telah membeli kita dengan harga yang sangat mahal di kayu salib. Mari kita boleh belajar untuk setia sampai akhir hidup kita. Hidup ini ibaratnya seperti sebuah kesempatan. Mari kita responi dengan menyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita kembali berdoa. Bapa yang di surga, sesungguhnya kami selalu diingatkan tentang perjalanan iman kami. Banyak hal yang sia-sia yang sudah kami kerjakan. Ampunilah kami bahwa banyak dewa-dewa penyembahan yang berasal dari dunia ini. Apakah itu pekerjaan kami, zona nyaman kami, bahkan itu kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kami. Kami menciptakan berhala-berhala, kami menciptakan Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi. Bahkan ya Tuhan, kami menjejakkan dua kaki kami. Yang satu kami mengatakan mengasihi Engkau, yang satu jujur kami mencintai mamon. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah ketidaklayakan kami. Kami menyadari saat hari ini hidup kami tidak akan lama. Untuk itu ya Tuhan, ajar kepada kami mulai hari ini untuk memastikan bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya yang mampu untuk membebaskan kami dari kuasa dosa. Engkaulah satu-satunya yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Dan hari ini kami diingatkan, sebentar nanti kami akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus, mengingat kembali cinta kasih Tuhan bagi kami. Untuk itu tolonglah kami, sertailah kami ya Tuhan. Tak lupa saat ini kami ingin menaikkan beberapa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa kami. Tuhan berkati Indonesia, berkati para pemimpin kami. Berkati ya Tuhan di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Agar setiap kebijakan yang dikeluarkan sungguh-sungguh ya Tuhan, kebijakan itu mampu untuk juga memberikan rasa tenang, kedamaian bagi bangsa ini. Di tengah-tengah situasi kondisi meluasnya pandemi baru di beberapa wilayah,
negara lain. Kami berdoa agar Indonesia Tuhan boleh lindungi, Tuhan boleh jagai. Terlebih ya Tuhan ketika kebijakan berkenaan dengan setiap orang yang akan masuk ke Indonesia, biarlah juga boleh menaati dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa dalam bulan ini kami akan melaksanakan Natal. Tuhan juga boleh sertai di tengah-tengah juga pemerintah memberlakukan tentang level 3. Biarlah kami gereja-gerejamu ya Tuhan sebagai jemaat Tuhan tetap patuh. Kami juga boleh mengadakan ibadah Natal dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentu saja ya Tuhan dengan kapasitas yang terbatas. Untuk itu kami berdoa agar di dalam pelaksanaan ibadah Natal nanti kami boleh menikmati. Di dalam kami boleh merayakan untuk ibadah dengan baik. Kami mengandalkan Tuhan untuk itu memohon penyertaan Tuhan. Dan akhirnya ya Tuhan kami titipkan untuk persiapan di dalam pentahbisan baik majelis pengurus, kiranya Tuhan juga boleh tolong yang akan dilaksanakan di awal tahun nanti. Kami menutupnya dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita boleh mempersiapkan kita untuk boleh melakukan perjamuan kudus. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama mengingat cinta kasih Tuhan kepada kita. Dia begitu setia, sekalipun kita seringkali tidak setia. Tuhan tetap mengasihi kita, meskipun seringkali kita lebih banyak mengasihi dunia. Sekali lagi, saya mengajak saudara untuk tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, layakkanlah kami untuk boleh kembali mengingat cinta kasih Tuhan. Biarlah melalui sakramen perjamuan kudus pada saat hari ini kami kembali dikuatkan, diteguhkan untuk kami belajar setia sampai akhir hidup kami. Tolong kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, bersama dengan para muridnya, dia mengambil roti, lalu kemudian memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku, tubuh yang dipecahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang dimateraikan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini juga menjadi peringatan akan aku." Silakan Bapak Ibu Saudara untuk boleh membuka paket perjamuan kudus. Dan jikalau sudah mendapatkannya, sudah terbuka, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Angkatlah rotimu. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Makanlah, makanlah.
Angkatlah cawanmu, mengingat kasih, cinta, kesetiaan Kristus kepada kita. Biarlah kita juga boleh setia sampai akhir hidup kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Minumlah. Sekali lagi kita masuk di dalam doa. Pengorbananmu di atas kayu salib begitu mulia, begitu berharga. Kami orang-orang berdosa sekarang telah kembali menjadi milik kepunyaan-Mu ya Allah. Terima kasih melalui Engkau ya Tuhan Yesus yang mau menggantikan kami dan kemudian menjadikan kami anak-anak-Mu. Tolong di dalam perjalanan iman kami selanjutnya, ingatkan kami melalui firman-Mu, ingatkan kami melalui kuasa Roh Kudus yang sudah termaterai dalam hati kami, untuk kami mau taat, setia, sampai akhir hidup kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan masuk di dalam persembahan pada pagi hari ini. Untuk itu persembahan, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mentransfer atau bisa juga melalui QRS code, atau dapat dibawa langsung ke gereja pada saat Bapak Ibu bisa beribadah secara onsite. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian untuk persembahan pada pagi hari ini dari PPK 212, Setia Setia. Bengkok ini skala berubah, langit goncang, iblis sedang giat bekerja sehingga murid Tuhan sesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkitlah bagi kerajaan surga, tunjukkan kesetiaanmu. Setia, setia, biar setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, sandarlah Allah agar kau tetap setia. Meski kuasa iblis hebatlah dan serangannya tidak terduga, jangan takut pun jangan bimbang, taat perintah rajamu dan tunang. Ambil teladan 3 pahlawan yang tak takut akan ancaman. Mereka sungguh gagah perkasa, setia pada Kristus Rajanya. Setia, setia, biar setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, sandarlah Allah agar kau tetap setia. Bagian ketiga.
Tunjukkanlah kesetiaan-Mu dalam segala pekerjaan-Mu. Kesusahan yang sementara akan diganti dengan mulia. Kristus kembali dengan segera menyambut hamba-Nya yang setia. Engkau yang telah bersetia boleh masuk surga yang mulia. Setia, setia, biarlah setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Meskipun susah, sandarlah Allah agar kau tetap setia. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, dan kami layak untuk menaikkan puji syukur kepada Tuhan dan akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kadang kami tidak setia ya Tuhan, tetapi Engkau Tuhan tetap setia. Dan kiranya Tuhan akan menolong kami untuk selalu mengingat akan kasih kemurahan Tuhan. Bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa persembahan yang kami berikan akan sangat berguna ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, kami serahkan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Kiranya Tuhan yang senantiasa melimpahkan kasih kepada setiap jemaat, sehingga di dalam hidup selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu mempunyai kemurahan hati untuk memberi, dan biarlah dengan sukacita kami juga boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, inilah doa kami serahkan seluruh persembahan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, dan biarlah persembahan ini sungguh dapat menjadi berkat kemuliaan dan menjadi berkat juga bagi gereja Tuhan untuk dapat melakukan akan pekerjaan-Mu dan melakukan pekabaran Injil di seluruh muka bumi. Bapa, terima kasih, kami serahkan persembahan ini dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu jemaat dipersilakan untuk berdiri dan kita akan menyanyikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Sugianto. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, pimpinan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Silahkan duduk kembali. Silahkan mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.